Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan mengenai APBD. Nama Dengan saya Fatima Yunike Legita, absen 11. saya Ahmad Bayaki, absen 3. Nama saya Almer Zaki Sati, absen 5. Masuk. Gua ya. Pengertian APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seperti halnya dengan APBN, rencana APBD diajukan setiap tahun oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai peraturan daerah. Dengan demikian, APBD adalah suatu alat atau wadah, juga pedoman untuk dapat menampung bermacam-macam kepentingan publik yang diwujudkan ialah dengan melalui berbagai kegiatan dan juga program yang mana pada saat tertentu manfaatnya tersebut akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi APBD. Tujuan APBD disusun dengan tujuan untuk mengatur pembelanjaan daerah dari penerimaan yang direncanakan supaya dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Fungsi APBD ada 3, yaitu fungsi otorisasi. APBD berfungsi sebagai anggaran dasar dalam mengelola keuangan daerah dalam satu periode. Yang kedua ada fungsi perencanaan. APBD berfungsi menjadikan ketetapan anggaran sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. APBD digunakan untuk mengawasi efisiensi dari pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dengan adanya APBD dapat menjadi pedoman apakah penyelenggaraan keuangan daerah sesuai dengan yang ditetapkan atau tidak. Fungsi alokasi. APBD yang telah dibuat harus disediakan untuk mengalokasikan kebutuhan di berbagai sektor guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah. Sektor tersebut dapat berupa pengurangan angka pengangguran, efisiensi sumber daya, dan efektivitas perekonomian. Kedua, ada fungsi distribusi. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat memperhatikan sisi keadilan bagi seluruh masyarakat daerahnya. Dengan begitu, dampak pembangunan dapat dirasakan oleh semua kalangan. Juga ada fungsi stabilitas. Anggaran daerah dijadikan sebagai alat dalam memelihara dan menjaga keseimbangan fundamental dasar perekonomian daerah setempat. Selanjutnya ada sumber penerimaan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang pertama, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Contohnya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Lalu dana bagi hasil bersumber dari pajak, PBB, PPH, dan BPHTB. Dan sumber daya alam seperti kehutanan, migas, pertambangan umum, dan pertambangan panas bumi. Lalu dana alokasi umum, penerimaan daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi. Lalu dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.
Jenis pengeluaran daerah. Jenis pengeluaran daerah terdiri dari dua, yaitu belanja langsung terdiri dari beberapa komponen seperti pelaksanaan urusan pemerintah daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Dan ada belanja tidak langsung juga dibagi menjadi 8, yaitu belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, sosial bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga. Yang selanjutnya ada mekanisme penyusunan APBD. Sebelumnya maaf ya kawan-kawan, gambarnya salah. Mohon dimaafkan aja. Jadi yang benar itu seperti pemerintah daerah mengajukan kepada DPRD, lalu RAPBD disidangkan. Apabila diterima, APBD akan dikembalikan untuk dilaksanakan. Lalu apabila ditolak, APBD akan menggunakan APBD tahun lalu. Ya, seperti itu. Pengaruh APBD dalam perekonomian. Pengaruh APBD dalam perekonomian. Yang pertama, APBD digunakan pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan serta memperbaiki perekonomian masyarakat daerah. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi. Rasa percaya masyarakat akan semakin meningkat jika APBD mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu memperluas kesempatan kerja masyarakat daerah. Dan yang terakhir, meningkatkan jumlah investasi masyarakat daerah dan nasional atas potensi daerah tersebut. Sehingga perekonomian daerah tersebut dan lebih tinggi, daerah tersebut akan lebih meningkat lagi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.